A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Amirul Mukminin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi al-awsiya'i radin al-mardiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim wa ala arwahihim wa ala atba'ihim wa ala syiatihim. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yang kita hormati semua, Maha Guru kita Ustaz Jalal, mudah-mudahan Allah lindungi beliau sekalian untuk bersama-sama kita semuanya berjuang dalam menegakkan Ahlul Bait di bumi Indonesia ini. Ustadz Miftah yang telah memberikan waktunya untuk saya, Ustadz Dimitri, Ustadz Abu Ali, Bapak-bapak Ibu sekalian, pengurus Ijabi maupun teman-teman sekalian yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa sedikit untuk berbagi tentang Al-Mu'awiyat. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu yang dimaksud dengan Al-Mu'awiyat, hadis-hadis apa saja jenis-jenis daripada Al-Mu'awiyat itu, saya ingin memberikan sebuah gambaran ringkas saja kenapa saya beri nama judul buku ini dengan Al-Mu'awiyat, ataupun hadis-hadis itu adalah hadis-hadis Al-Mu'awiyat, bahwa hadis-hadis khususnya adalah hadis tentang Ghadir-Khum ataupun tentang keutamaan Imam Ali itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Itu termaktub dalam semua referensi hadis, referensi tafsir, sastra, bahkan yang tak terkait dengan hadis sekalipun riwayat tentang Ghadir-Khum itu ada di situ. Bukan hanya dalam kelompok Syiah, kelompok Sunni pun mengakui bahwa hadis ini adalah hadis mutawatir. Ada Jonathan Brown. Jonathan Brown itu adalah seorang Amerika, ahli hadis, profesor dalam bidang hadis, bahasa Inggrisnya juga mantap, bahasa Persianya juga, bahasa Urdunya juga. Beliau berpendapat bahwa hadis Ghadir-Khum itulah hadis yang telah disepakati baik Sunni maupun Syiah kesahihannya dan kemutawatirannya. Itu pendapat dari Jonathan Brown yang tahu bahasa Arab dan tahu bahasa Inggris. Kalau tiba-tiba di Indonesia ada orang yang menolak hadis Ghadir-Khum, yang katanya hadis Ghadir-Khum itu tidak ada, bahkan tidak sahih, maka pasti orang yang menolak itu tidak paham bahasa Arab. Itu pasti, itu bisa dipastikan. Ada di dalam kitab-kitab sufi terkait hadis Ghadir-Khum. Mungkin Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir di sini kenal Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Saya temukan di sini bahwa Imam Al-Ghazali itu juga mengakui tentang hadis Ghadir-Khum dalam bukunya Majmu' Ar-Rasail. Imam Al-Ghazali dalam Majmu' Ar-Rasail Imam Ghazali itu terbagi menjadi berbagai macam. Bab terakhir itu tentang khilafah, Imam Ghazali menyebutkan dengan jelas tentang kemutawatiran hadis Ghadir-Khum. Saya bacakan di sini sebagai bukti saja kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa menjadi bekal kalau seandainya ditanya oleh tetangga, oleh teman atau siapapun, dari mana? Dari Mutahari memperingati Idul Ghadir. Apa dalilnya tentang Idul Ghadir itu? Saya bacakan apa pendapat dari diperhatikan, Imam tahu jadi kuis nanti. Ya. Didengarkan seksama. Imam Al-Ghazali. Saya bacakan teks Arabnya, nanti terjemahannya. Teks Arabnya yang jadi kuis. Silakan. Fadhal Ustaz. Ajma'al jamahiru alamatanil hadis min khutbatihi fi yaumi Ghadir-Khum bittifaqil jami'. Wa huwa yaqul man kuntu maulahu fa aliyun maula. Faqala Umar bukhen atau yang menjawabnya ada bukhen ya Abul Hasan laqad asbahta maulaya wa maula kulli maula. Ada di luar riwayat yang lain wa maula kulli
mukminin wa Tadi sepertinya mukminatin. Pak Hajiani hafal juga. Nah, sudah hafal. Kita mohonkan speaker mic sebentar. Ada mic di depan di bawah. Pak Hajiani. Pak Hajiani untuk berdiri mohon. Silakan Pak Hajiani. Saya juga baca dari bukunya Ustaz Babu. Masya Allah. Silakan. Mukhin asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fardham. Silakan Pak, diambil hadiahnya. Silakan lanjut dulu Ustaz. Summa ba'da hadza hulabal hawa li hubbir riyasah wa hamala amudal khilafah wa aqudan nubuwah wa hifqanal hawa fi qaqatir rayat wa istibaki zihab wa istibaki istihamil khuyul wa fathil amsar wa saqahum ka'sal hawa fa'adu ilal khilafil awwal fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Di kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu' Rasail, kata Imam Al-Ghazali, mayoritas sepakat atas matan hadis dari khutbah Nabi di Ghadir Khum, di mana Nabi bersabda, siapa yang aku sebagai pemimpinnya, maka ini Ali sebagai pemimpinnya. Lalu Umar berkata, hebat engkau wahai Abul Hasan, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin semua pemimpin. Pengakuan Umar ini adalah bukti kepasrahan, keridhaan dan penerimaan terhadap keputusan Nabi. Kemudian setelah itu nafsu berkuasa mengalahkannya. Ia membawa tonggak khilafah, janji kenabian, nafsu lihat dalam hiruk pikuknya peperangan. Cawan nafsu memalingkan mereka hingga kembali pada perselisihan yang pertama. Mereka mencampakkannya di belakang punggung mereka dan membelinya dengan harga yang sangat murah. Washtarau bihi samanan qalila. Itu pengakuan daripada Muhammad Al-Ghazali tentang otentitas hadis Ghadir Khum. Jadi kalau orang yang menolak hadis Khum, maka ketahuan dia tidak pernah membaca kitab. Maka kalau seandainya orang Islam ataupun yang mengaku Islam harus mengakui hadis Ghadir Khum, karena hadis Ghadir Khum tadi kata Jonathan Brown disepakati oleh semua orang Islam, baik Sunni maupun Syiah. Karena itu kalau orang yang mengaku sebagai orang Sunni maupun Syiah harus mempercayai hadis Ghadir Khum. Nah, orang yang menolak berarti bukan orang Sunni dan juga bukan orang Islam. Nah, sementara Islam itu terbagi menjadi dua, Sunni sama Syiah. Kalau begitu berarti yang menolak hadis Ghadir Khum silahkan tafsirkan sendiri Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang ditolak ulama Chechnya juga barangkali. Ah, itu yang ditolak ulama Chechnya juga, betul kata Ustaz Miftah. Karena tidak termasuk Sunni, tidak termasuk Syi'i. Betul, tidak termasuk Sunni, tidak termasuk Syi'i. Di manakah itu? Cari sendiri nanti. Itu. Makasih Ustaz. Saya kira muka dibahas. Ya, akan cukup dulu, nanti disambung berikutnya. Lan Nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum.